Shalom. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di gereja, dan kami juga mengucapkan selamat bergabung untuk jemaat Tuhan maupun simpatisan yang beribadah melalui siaran live streaming Facebook. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seminggu lamanya Tuhan pelihara kita dan kita boleh kembali berkumpul untuk kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku hadir di tengah-tengah mereka. Kita mau tundukkan kepala, kita siapkan kita akan memulai ibadah kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwa kami ada sebagaimana kami ada saat ini, bukti kasih sayang dan cinta Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, bahkan kami mau belajar dari renungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan pimpin ibadah kami, dan biarlah ibadah ini boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan di dalam kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bertahtalah atas ibadah ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kita semua yang siap untuk beribadah, mari sama-sama kita katakan amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah Dia, sebab Dia membuktikan kasih-Nya kepada kita. Mari tinggalkan segala resah, tinggalkan segala pikiran yang mengganggu hati kita sehingga kita tidak dapat dekat dengan Tuhan. Mari lepaskan pengampunan apabila ada di antara kita yang merasa kecewa atau merasa disakiti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kepasrahan. Datanglah kepada Tuhan dengan rasa cinta. Datanglah kepada Tuhan dengan kagum dan hormat kepadanya. Datanglah kepada Tuhan dengan penuh pengharapan, karena Dialah sumber segala kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan, karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan hanya Dialah satu-satunya yang berkuasa bertahta di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi damai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lelah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi damai dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita menaikkan pujian ini dari awal. Dalam segala keadaan,
Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lelah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita menaikkan pujian ini kembali dan segala keadaan benar Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Musim kehidupan Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh
cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kasih yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita umatnya. Kita mau bersyukur karena kita mengingat akan kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Kita ingat akan kasih-Nya yang mengubah seluruh hidup kita. Kita ingat akan kasih-Nya yang selalu ada bagi kita. Kita ingat ketika kita sakit, baunya menyembuhkan kita. Kita ingat salib-Nya yang menebus kita. Terima kasih. Terima kasih.
mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Dia baik, sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab setiap hari adalah baik bagi Tuhan yang Dia sediakan bagi kita. Yang terbesar Tuhan berikan bagi kita nafas hidup, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Teruslah bertahta di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Mazmur pasal 119. Kita baca bersama-sama Mazmur 119 ayatnya yang ke-151, dan kita akan baca dengan suara yang nyaring. Kita baca 2 kali, sama-sama kita membacanya. Jemaat yang sudah mendapatkan boleh bilang amin. Belum? Mazmur pasal 119 ayat 151. Amin. Ada amin lagi? Amin. Ya. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan baca ayat ini 2 kali. Kita baca dengan suara yang sangat nyaring. Mazmur 119 ayat 151. Sama-sama kita mulai. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sama-sama sekali lagi. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk keluar dari tempat duduk masing-masing. Jangkau 5 orang. Berikan senyuman yang manis sambil tos. Tuhan Yesus baik. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Hari yang paling indah adalah ketika Tuhan ada dekat bersama-sama dengan kita. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Dia menjaga kita, Dia menuntun kita untuk berada di dalam jalannya yang sudah Dia sediakan bagi kita. Kita bersyukur bagi Tuhan karena hari ini adalah hari yang terindah. Ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku, walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya diri dari hidupku.
berharaplah kepada Allah, karena aku bersyukur lagi untuknya, penolongku dan Allahku. Kita mengucap syukur, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah proses Tuhan yang baik untuk kita. Kita bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Hari ini adalah hari yang terbaik. Terus bersyukur untuk kasih-Nya yang besar. Kita katakan sama-sama, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan berhenti. Rohmu yang memberi penghiburan, akan kupikul salibku, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan tak kuatku. Nyatakan komitmenmu, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan tak kuatku. Berbuka dirimu, mari kita berkata, Imam tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Imam tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan menanti, sebab hari ini hari yang terbaik. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, katakan akan kupikul salibku, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan tak kuatku. Berbuka diri, sekali lagi katakan, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan tak kuatku. Berbuka diri, mari katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, katakan senantiasa bersyukur. Ya, kehendakmu yang terjadi di atas kehidupan kita. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Masih kuat berdiri? Ya, kita tetap memuji Tuhan, bertepuk tangan dengan gembira. Mari ikuti perkataan saya dengan apa yang saya katakan. Karena Engkaulah harapanku, mari katakan, karena Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak muda ya
kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau harapan dalam setiap kehidupan kami. Yang bersyukur bahwa kami ada sampai dengan hari ini semua hanya karena kasih. Semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Mari Kau berbicara buat kami di pagi hari ini, agar setiap kami sungguh-sungguh mengerti akan setiap rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Coba balik berdiri, coba gapai 2-3 orang sambil katakan Tuhan Yesus mengasihi. Ya, saya percaya bahwa kita ada semua hanya karena kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, di hari ini kita akan belajar bersama-sama membahas yang terakhir. Karena minggu depan kita ada bergabungan, jadi temanya berbeda. Jadi kita akan membahas tema harapan di minggu ini sebagai minggu yang terakhir seperti biasa. Karena setiap bulan kita punya tema yang berbeda-beda. Dan di pagi ini kita akan belajar dengan sebuah tema, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Katakan sama-sama, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. 2 Korintus 1 ayat yang ke-10. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukannya bisa katakan haleluya. Baik, kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 3. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara, ini sebuah kalimat yang diucapkan oleh Paulus. Bagaimana Paulus punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak pengalaman dia jatuh bangun. Kadangkala dia harus tidak makan, bukan karena ini berpuasa, tapi karena tidak ada yang dimakan. Tetapi Tuhan selalu menolong dia, dan itulah pengharapan dia. Dan karena Tuhan pernah menolong dia, makanya dia menaruh pengharapannya itu kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa nanti ke depan ketika dia punya masalah, maka Tuhan yang sama yang pernah menolong dia akan menolong dia kembali. Sama seperti kemarin dalam sebuah ilustrasi tentang tikus, di mana ketika tikus ini dimasukkan dalam sebuah bak atau sebuah ember saudara yang diisi dengan air, ketika dia hampir mati dan ditolong, maka ketika dimasukkan kembali dalam ember yang sama, maka dia punya pengharapan, dia punya semangat sehingga dia bisa bertahan hidup jauh lebih lama. Yang sebelumnya hanya 15 menit dia bisa bertahan hidup, ketika punya pengharapan, maka tikus tersebut bisa bertahan hidup 60 jam. Dan dia menjalani kehidupannya dengan penuh semangat saudara. Dan saya percaya ketika kita punya pengharapan bersama dengan Tuhan, maka seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang bersemangat. Kalau hidup kita tidak bersemangat, tidak bergairah, mungkin kita tidak punya pengharapan. Coba bilang ke sebelah, kawan, bagaimana pengharapannya? Apakah kita punya pengharapan? Kalau kita punya pengharapan, harusnya saudara datang ke ibadah itu dengan semangat yang baru, dengan sebuah sukacita yang baru. Waktu kita memuji nama Tuhan, kita bersemangat, mau tepuk tangan kah, mau melompat kah, kita akan melakukannya. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Dan saudara, di hari ini kita akan belajar bagaimana supaya setiap kita itu menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Nah, saya percaya bahwa ada begitu banyak pengharapan yang bisa kita menaruhnya. Contoh, kita bisa menaruh pengharapan kita kepada uang kita. Kita bisa menaruh pengharapan kita kepada harta kita. Bahkan juga kita bisa menaruh pengharapan kita kepada saudara kita, kepada orang tua kita. Tapi ingat, bahwa pengharapan kepada dunia ini, firman Tuhan berkata, itu mengecewakan. Tetapi Tuhan mau setiap kita itu belajar menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ada 3 hal penting yang akan kita belajar di pagi hari ini. Apa sih maknanya menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Yang pertama saudara,
kita mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Katakan sama-sama, mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara, penting sekali bagaimana kita harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan ketika kita mau menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kenapa saudara? Ketika kita menaruh pengharapan akan sesuatu, maka sebenarnya kita punya pengetahuan yang baik akan hal tersebut, sehingga kita berani menaruh pengharapan kita atas sesuatu tersebut. Contoh saudara, kita yang mungkin suka investasi, biasanya banyak orang suka investasinya emas. Kenapa saudara? Karena dia punya pemahaman, dia punya pengertian yang benar bahwa emas itu harganya biasanya akan mengikuti harga yang terus berkembang dan dia akan terus naik. Sedangkan kalau kita menyimpan uang saudara, ada namanya inflasi, di mana contoh hari ini 1 juta itu tinggi, tetapi 5 tahun lagi 1 juta seperti tidak ada harganya. Makanya ada banyak orang yang punya pengetahuan yang benar, pemahaman yang baik. Banyak orang yang menginvestasikan dengan emas. Kenapa saudara? Karena dia punya pengetahuan sehingga dia bisa menaruh pengharapannya akan emas. Sehingga ketika suatu saat nanti, ketika dia butuh uang, dia tinggal mencairkan atau menjual emasnya tersebut sehingga uangnya itu bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan yang ada pada waktu itu. Kenapa? Karena dia punya pengenalan yang baik, pengenalan yang benar, sehingga dia bisa menaruh pengharapan tersebut. Saudara, Paulus adalah orang yang punya pengenalan, pemahaman yang benar akan Tuhan. Kita lihat dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, lihatlah, Paulus ini bukan kaleng-kaleng dalam pemahamannya, pengenalannya akan Tuhan. Dia sebelumnya adalah orang Farisi. Orang Farisi punya pengetahuan yang begitu luar biasa, bahkan menghafal begitu banyak hukum Taurat. Ditambah lagi, dia punya kerinduan setiap hari ingin mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal penderitaannya, bahkan menjadi sama serupa dengan Yesus. Saudara, itu artinya bahwa dia punya pemahaman yang baik. Untuk itulah, karena dia punya pemahaman yang baik tentang Tuhan itu, makanya dia berani menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat bagaimana hidup Paulus itu begitu banyak permasalahan yang harus dia hadapi. Ada begitu banyak tantangan kehidupan yang harus dia hadapi. Contoh, saya katakan di awal tadi bahwa seringkali Paulus itu dia harus tidak makan bukan karena mau berpuasa, tetapi dia tidak makan karena memang tidak ada yang dimakan. Seringkali juga dia karam kapal. Waktu naik kapal, tiba-tiba kapalnya itu kena ombak dan pecah atau mungkin terdampar. Itu pengalaman Paulus, dan seringkali dialami seperti itu. Bahkan seringkali juga dia ditangkap dan dicambuk dan dianiaya dan lain sebagainya, dengan begitu banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan dia percaya ketika dia mengalami tantangan demi tantangan, maka Tuhan yang sama yang pernah menolong dia akan menolong dia terus-menerus. Sehingga saudara, ketika dia menghadapi situasi yang berat, dia berani berkata, aku menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Filipi itu menjelaskan bahwa ketika di dalam penjara sekalipun, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia agungkan itu akan menolong dia. Kenapa? Dia tahu, dia benar. Yang menjadi pertanyaan buat kita saudara, apakah kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan? Apakah pengenalan kita hanya sekedar apa kata orang? Apa kata pendeta? Apa kata gembala? Oh, gembala sampaikan demikian. Oh, baru tahu, oh, ternyata Tuhan itu dahsyat. Ketika kita mungkin dengar khotbah di YouTube, oh baru tahu ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Waktu kita mungkin lagi komsel dengan kesaksian orang, baru ngerti, oh ternyata Tuhan itu selalu menolong. Tetapi semua itu hanya pengenalan saja, tanpa pengalaman. Tetapi Paulus bukan hanya pengenalan, tapi dia juga punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Jangan sampai pengenalan kita itu hanya apa kata orang, tapi biarlah kita sungguh-sungguh mengalami yang Tuhan buat. Seperti Ayub berkata, dulu saya mengenal Tuhan dari apa kata orang, sekarang saya mengalami sendiri. Dan biarlah kita belajar membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini akan menolong kita untuk mengenal pribadinya dengan baik. Sekarang saudara, masih banyak hal yang belum kita mengerti. Paulus saja, yang orang yang begitu dekat dengan Tuhan, yang menulis kitab ini, berkata, aku ingin mengenal Tuhan. Baru bagaimana dengan kita? Coba tanya sebelah, kawan, aku kenal Tuhan kah? Atau bagaimana? Kita kenal Tuhan kah? Atau kita cuma tahu Tuhan saja? Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah situasi perapian yang menyala-nyala, dan mereka diperhadapkan dengan sebuah pilihan, apakah mau pilih Tuhan tapi harus kehilangan nyawa mereka, atau meninggalkan Tuhan dan mereka akan mendapatkan hidup mereka. Tapi saudara, dia berkata apa? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tapi seandainya pun tidak, kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhan dirikan. Artinya apa? Bahwa dia bisa berkata demikian, dia punya pengenalan yang begitu baik dengan Tuhan. Karena apa? Karena yang namanya kita menaruh pengharapan harus punya pengenalan. Tidak mungkin orang akan menaruh pengharapannya kepada sesuatu yang tidak dia kenal. Tidak mungkin saudara, saya menaruh atau menitipkan anak saya kepada orang yang tidak saya kenal dengan sebuah harapan dia bisa menjaga anak saya dengan baik. Tidak bisa. Saya harus tahu dulu orang yang saya titipi itu seperti apa karakternya, seperti apa pribadinya, sehingga saya berani menaruh pengharapan saya supaya orang tersebut bisa menjaga anak saya. Kenapa? Karena saya punya pengenalan yang baik akan orang tersebut. Saudara, satu kali saya kalau bekerja sama dengan seseorang, ketika saya ingin melepaskan sebuah tanggung jawab atau mendelegasikan sesuatu, maka saudara, saya akan memperhatikan. Bagi orang-orang yang saya lihat, yang saya kenal, track recordnya belum terlalu baik, maka saya tidak berani melepaskan secara penuh tanggung jawab tersebut. Saya akan tetap mengontrolnya, apakah dia mengerjakannya atau tidak mengerjakannya. Kenapa? Saya kenal orang tersebut, saya tahu bagaimana sikap dia, saya tahu bagaimana karakter dia. Tetapi saya berani menaruh atau meninggalkan semua tanggung jawab, mendelegasikannya dengan penuh saudara kepada orang-orang yang saya benar-benar mengenalnya dengan baik. Saya tahu bahwa orang ini dapat dipercaya. Ketika diberikan tanggung jawab tidak pernah melalaikannya, apapun situasinya, dia akan bertanggung jawab. Dan saya percaya dan saya berani menaruh pengharapan saya kepada mereka. Dan saudara, mari kita belajar, kita punya pengenalan, pemahaman yang benar akan Tuhan, dan saya percaya pasti kita berani menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Itu hal yang pertama, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kedua saudara, setelah kita punya pengenalan yang baik, yang benar, maka yang kedua kita mempercayainya. Katakan sama-sama, kita mempercayainya. Saudara, kita bisa mengenal pribadi orang dengan baik. Oh, kita tahu bahwa orang tersebut dapat dipercaya. Oh, orang tersebut dapat dipercaya, kita bisa menaruh pengharapannya kepada dia. Tetapi kita bisa saja hanya mengenal tanpa kita mempercayai. Sekali lagi, kita bisa mengenal dengan baik, tapi kita juga bisa tidak mempercayai. Saudara, begitu banyak orang yang sebenarnya kenal Tuhan, yang sebenarnya tahu Tuhan,
yang sebenarnya punya pengalaman dengan Tuhan, tetapi mereka tidak mempercayainya. Contoh saudara, saya taruh barang ini, saya berikan kepada kakak Yairus. Saya menaruh pengharapan saya kepada dia. Saya percaya. Tetapi ketika saya sedang berjalan, saya mengambil kembali apa yang telah saya taruh pengharapan saya kepada kakak Yairus. Itu yang sering terjadi. Bagaimana sebenarnya saudara, kita sudah tahu, sudah kenal siapa Tuhan itu. Bahkan kita sudah menaruh pengharapannya kita kepada Tuhan, tetapi seringkali kita ragu-ragu. Kita berdoa, Tuhan tolong saya, tapi setelah kita berdoa, kita ambil bagiannya Tuhan, kita kerjakan sendiri. Itu sebenarnya kita tidak mempercayai Tuhan. Kalau kita mempercayainya, maka kita serahkan total kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan berkehendak. Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak. Saudara, saya mengenal beberapa orang di jemaat yang tahu bawa kendaraan. Dan saya tahu juga bagaimana orang tersebut cukup piawai dalam menggunakan kendaraan. Tetapi saudara, hanya satu orang yang saya percaya pada waktu itu, saudara, waktu kita masih di Padang Bulan. Ketika saya tidak bisa antar istri saya atau jemput istri saya, hanya satu orang dan sekian banyak yang saya kenal, tetapi yang satu orang yang saya percaya dapat menjemput istri saya, itu kerasa. Saya tahu bagaimana dia cara bawa motor, dia bagaimana kalau balap, bagaimana saya tahu. Jadi setiap kali kalau saya tidak bisa jemput istri saya, saya telepon, orang tolong kan, jemput mama kan, maka dia akan pergi menjemput. Kenapa saudara? Saya bukan hanya tahu dia, tapi saya juga mempercayakannya, dan saya mengimani bahwa dia bisa menolong istri saya. Itu yang dimaksud dengan kita bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi kita juga harus mempercayai Tuhan. Jangan suka ambil-ambil, Tuhan punya bagian. Kalau sudah berdoa, sudah serahkan sama Tuhan, sudah, biar Tuhan bekerja. Saudara, kita lihat dalam Matius pasal 8 ayat 8 dan 10. Amin Bapak Ibu, Matius 8 ayat 8 dan 10, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, waktu itu perwira di Kapernaum, dia punya anak buah. Ini perwira yang baik. Kenapa? Karena anak buahnya sakit, dia berusaha untuk menolong supaya anak buahnya bisa sembuh. Jadi kalau jadi pemimpin, saudara, lihatlah, kalau anak buah sakit, anak buah susah, kita juga harus belajar menolongnya. Dan ketika dia sedang sakit, saudara, dia pergi menghadap kepada Yesus. Ingat bahwa Yesus itu sudah viral. Ada begitu banyak informasi yang tersebar di berbagai pelosok, saudara, bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan. Dan ada banyak kesaksian yang mengatakan hal yang sama, bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Maka saudara, berdasarkan pengetahuan dia bahwa Yesus mampu menyembuhkan, maka dia memberanikan dirinya datang kepada Yesus, menyampaikan masalahnya. Dia bilang, Tuhan Yesus, saya punya anak buah, dan anak buah saya sedang sakit, tolong sembuhkanlah dia. Kemudian Yesus bilang gini, oke, kalau begitu saya akan ke sana, saya akan menyembuhkan dia. Tetapi apa jawab dia? Tuhan, tidak perlu kau ke sana, engkau tinggal berkata saja, maka dia akan sembuh. Saya ini seorang perwira, saya punya bawahan. Kalau saya bilang dia pergi, dia akan pergi. Dan saya percaya, kalau kau bilang sembuh, dia juga akan sembuh. Engkau cukup berkata saja. Saudara, melihat hal ini, heranlah Tuhan Yesus. Selama dia melayani, belum pernah dia melihat iman
sikap percaya yang begitu luar biasa di antara orang-orang Israel. Artinya apa saudara? Perwira ini bukan saja mengenal Tuhan, tetapi dia belajar mempercayai Tuhan. Saudara, kalau kita di hari ini sudah menaruh pengharapan kita menaruh keluarga kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong keluarga kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong keluarga kita. Amin. Kalau kita sebagai anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, kita menaruh pengharapan kita, saya percaya bahwa kalau nanti saya melamar pekerjaan, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, jangan pernah meragukan dia. Jangan pernah meragukan dia. Saya mau tanya, kalau ada seseorang yang meragukan kemampuanmu, padahal kau mampu melakukannya, bagaimana perasaan? Engkau punya kemampuan di bidang tersebut, engkau punya keahlian, engkau punya pengalaman yang luar biasa dalam bidang tersebut, tetapi ada orang yang meragukan kemampuan saudara. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Tentu rasa macam kecewa, rasa macam tidak terima. Kenapa? Saya bisa, barang apa jadi? Saya sudah berpengalaman, bertahun-tahun saya bisa barang itu. Baru kau ragukan saya yang tidak punya kemampuan tersebut. Saudara, ketika kita sudah percaya dan menaruh pengharapan, jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Ketika engkau percaya bahwa Tuhan akan pulihkan keluargamu, ya percaya saja. Percaya saja bahwa Tuhan pasti akan memberikan pemulihan tersebut. Ketika kita meragukan Tuhan, yang terjadi hanyalah sebuah masalah. Abraham itu bukti bagaimana dia meragukan dan lahirlah sebuah masalah sampai dengan hari ini. Ketika Tuhan berjanji kepada dia bahwa lewat keturunannya akan jadi bangsa yang besar, tunggu bertahun-tahun lamanya anak tidak lahir dari rahim Sarah. Dan akhirnya dia mulai meragukan Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak akan memberikan kita anak. Oh mungkin lewat Hagar lah kita akan punya anak. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Sarai mengizinkan Abraham untuk mengambil Hagar. Dan lewat Hagar lah muncul nama Ismail. Gara-gara Abraham meragukan Tuhan bersama istrinya, maka muncullah Ismail. Sampai dengan hari ini, permasalahan antara Ishak dan Ismail tidak pernah kunjung selesai. Saudara, ketika kau meragukan Tuhan, akan lahir sebuah masalah. Jadi, kalau kau percaya, ya percaya saja, jangan ambil-ambil lagi. Kalau ragu, lebih baik apa? Jangan suam-suam kuku. Kalau panas, panas. Kalau dingin, dingin. Kalau percaya, ya percaya. Kalau tidak, tidak. Tuhan mau kita benar-benar membulatkan hati kita. Bilang ke sebelah kawan, percaya saja. Saudara, Sheila on Seven saja ada lagunya. Percaya apapun yang akan terjadi nanti. Itu dia percaya. Saudara. Masa kita anak Tuhan tidak percaya kalau dengan Sheila on Seven, saudara? Amin. Yang ketiga, yang pertama apa? Kita punya pengenalan yang baik. Yang kedua, kita mempercayainya. Yang ketiga, kita mengandalkannya. Katakan sama-sama, kita mengandalkannya. Siapa yang pertama kali terlintas di dalam pikiran kita, dalam hati kita, saat kita sedang dalam keadaan butuh, maka sebenarnya kita sedang mengandalkan dia. Ulang lagi saudara. Siapa yang terlintas untuk pertama kali ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya tantangan, sebenarnya engkau sedang mengandalkan dia. Saya percaya setiap kita pasti punya tabungan. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Tabungan kan tidak hanya uang saja kan? Tabungan bisa uang, bisa emas, bisa mungkin motor, rumah, dan lain sebagainya, investasi. Ketika tiba-tiba saudara tidak punya uang sama sekali dan harus membayar
tagihan-tagihan yang harus dibayar. Dan yang terlintas adalah buku tabungan. Maka sebenarnya engkau sedang menaruh pengharapanmu kepada buku tabungan. Ketika engkau dalam keadaan sulit, khususnya yang lagi belajar, yang lagi kuliah, sekolah, saudara, mau kerjakan ujian, yang kau ingat adalah teman di sebelahmu, maka sebenarnya engkau sedang menaruh pengharapanmu bukan kepada Tuhan. Engkau bukan mengandalkan Tuhan. Engkau sedang menaruh pengharapanmu kepada temanmu. Maka apa? Berharap pada dia bisa tolong Tuhan. Ketika kau kerjakan tugas yang kau ingat, oh saya punya kakak, saya punya tante. Sebenarnya yang kau andalkan bukan Tuhan. Yang kau andalkan adalah manusia. Ketika saudara sebagai suami istri lagi punya masalah, tiba-tiba yang dia ingat suami. Oh, sebenarnya yang dia ingat, yang dia andalkan adalah pasangan. Kadang-kadang kita suka latah, gitu kan. Contoh ketika ada masalah, oh mama, gitu kan. Kenapa saudara? Yang kita ingat adalah mama. Karena selama yang suka menolong adalah mama. Maka sebenarnya bukan Tuhan yang kita andalkan, tetapi kita menaruh pengharapan kita kepada mama kita. Coba tanya ke sebelah atau ke depan, kawan, siapa yang kau andalkan? Siapa yang kau andalkan? Itu pertanyaan. Coba kita lihat firman Tuhan yang terakhir di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-55. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Ini ayat yang terakhir. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 55. Amin. Masih cari-cari. Amin Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap kemana? Ke langit. Ulang-ulang. Sudah ketemu belum? Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-55. Oh, tidak sampai, saya salah berarti. Oh, ayat pasal 7, minta maaf. Nah, luar biasa. Pendeta salah. Itu lagi, pendeta juga manusia. Jemaat juga menyimak dengan baik, makanya tahu itu salah. Gitu. Kisah pasal 7 ayat 55. 3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan menatap kemana? Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lihatlah, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus pada waktu itu sedang dirajam dengan batu. Dan saksinya adalah Saulus yang melihat dia dan mengesahkan perbuatan orang-orang yang sedang merajam batu si Stefanus. Karena iman dia. Saudara, ketika dalam situasi tersebut, yang dia ingat bukanlah teman-teman sekerja, bukanlah mungkin pendetanya kah, gembalanya kah, atau mungkin siapakah yang mampu menolong dia. Tetapi yang dia lihat, dia melihat ke langit, di mana ada anak Allah sedang berdiri. Artinya, dia menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Yang terlintas pertama kali, yang terbayangkan pertama kali ketika Stefanus hampir mati, dia melihat ke surga. Saudara, apapun yang sedang kau alami hari, arahkan pandangan. Ketika aku melihat gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolongan dari mana? Dari Tuhan. Jadi saudara, mari kita belajar. Siapapun yang kita ingat, kita andalkan dia. Tapi mari kita belajar, kita mengingat Tuhan. Kita memikirkan Tuhan. Kita merasakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sedang mengandalkan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah artinya sudah menyelamatkan kami, dan dia akan menyelamatkan kami lagi, dan kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan
kami lagi. Lihat, Ia telah menyelamatkan kami. Dan kami percaya bahwa Dia akan menyelamatkan kami lagi. Maka kami menaruh pengharapan. Kita sudah belajar di minggu-minggu lalu, saudara, bahwa kita punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita. Sangat-sangat aneh kalau orang yang sering menolong kita, baru kita tidak mengandalkan Dia. Malah kita minta pertolongan buat orang yang tidak punya kemampuan. Harusnya kita menyerahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar di pagi hari ini. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami suka menaruh pengharapan kami kepada dunia ini. Kami menaruh pengharapan kami kepada harta. Kami menaruh pengharapan kami kepada pengalaman kami. Dan kami menaruh pengharapan kami yang sia-sia tersebut. Tetapi Tuhan, kami belajar di siang hari ini, kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan terus menolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memampukan kami. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang. Mari bangkit berdiri dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Hanya Engkaulah harapanku. Mari kita belajar menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kalau mungkin selama ini kita menaruh pengharapan kita kepada sesuatu yang fana, sesuatu yang salah, mari kita belajar meninggalkan pengharapan yang salah tersebut. Dan mari kita belajar menaruh pengharapan kita yang benar hanya kepada Tuhan. Mungkin kita sudah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, tetapi seringkali kita tarik ulur dengan Tuhan. Kita mulai meragukan Tuhan, apakah Tuhan bisa? Apakah Tuhan mampu? Ditambah lagi kita melihat fakta kehidupan kita yang sepertinya tidak mendukung bahwa Tuhan mampu menolong kita. Tapi ingat, ketika kita percaya, kita harus percaya 100% kepada Tuhan. Jangan pernah menariknya kembali dan jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Kalau engkau yang rindu menaruh pengharapan kepada Tuhan dan belajar mempercayainya, engkau boleh angkat tangan. Dan mari sama-sama katakan saya, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kami percaya bahwa Kaulah harapan. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami dan akan selalu menolong kami. Dan kami tahu sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami sudah berdoa dan menaruh pengharapan kami kepada-Nya dalam nama Yesus. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu yang diberkati dengan kebenaran firman yang kita dengarkan bersama, mari lambaikan tangan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan Bapak Ibu yang sudah menyiapkan persembahan di dalam amplop masing-masing, mari diangkat di tangan kanan, pegang tangan kanan dan angkat tangan kiri. Tangan kanan kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua bukti bahwa hanya Tuhan saja harapan kami yang Kau nyatakan di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar bersama. Tuhan menolong kami supaya kami menjadi pelaku firman. Dan kami memohon berkat Tuhan atas pendeta yang Tomasowa yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini untuk kami semua. Biarlah hikmat marifat dari surgawi Tuhan tambahkan. Tuhan memberkati terus di dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kami bawa persembahan kami yang kami angkat di tangan kanan kami. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, semuanya kami angkat kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, lebih dari ini, kami mau memberikan hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan yang kami persembahkan kepadamu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang memberi dan bahkan yang belum sempat memberikan. Tuhan Yesus terus menolong dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu, biarlah Tuhan berikan pertolongan sehingga hari lepas hari ada peningkatan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, sehingga dari setiap peningkatan itu nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami mau memberikan persembahan kami ini dengan ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan kami berikan kesempatan untuk yang duduk di bagian belakang terlebih dahulu supaya lebih rapi, masuk dari tengah dan masing-masing akan keluar ke kiri dan ke kanan supaya tidak tabrakan. Sambil kita memasukkan persembahan kita menaikkan pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Dia gembala jiwaku.
sudah selesai dan kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kita akan masuk di dalam hari-hari kehidupan kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Allah kita adalah kita mau mempersembahkan seluruh hidup Tuhan, inilah hidup kami, hidup yang terus memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintah kami, supaya Tuhan terus memberkati dengan presiden yang baru. Kami percaya Tuhan akan terus memulihkan bangsa kami, dan kami percaya bahwa bangsa kami akan terus sejahtera. Kami juga berdoa untuk rencana pilkada bulan November. Tuhan juga memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan aman dan damai. Meskipun setiap kami berbeda-beda pilihan, tetapi percaya bahwa setiap kami akan belajar menghargai satu dengan yang lainnya. Dan kami juga mohon Tuhan tetapkan para pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap umat-Mu yang di sepanjang minggu ini berulang tahun. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka dan melimpahkan panjang umur dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sepanjang minggu ini sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka.
Kami juga berdoa Tuhan untuk tanah di sebelah gereja. Kami percaya jika Tuhan menghendaki, maka Tuhan akan memberikannya kepada kami. Bahkan juga kekurangan-kekurangan kami dalam proses pembangunan. Tuhan yang telah menolong kami sampai di tahap ini, maka Tuhan yang sama juga akan terus menolong kami sampai gedung ini bisa selesai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk komsel-komsel selama sepekan. Biarlah umat Tuhan semuanya begitu bergairah untuk datang di setiap komsel-komsel. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Buat tolong kami yang naik kendaraan pribadi, kendaraan umum, bahkan berjalan kaki. Mari umat Tuhan, arahkan tanganmu dan aminkanlah doa berkatnya. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Silakan mengambil waktu tersejenak dan saya kembalikan kepada sekretaris.